Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan ruang lingkup view countries. Perbandingan ruang lingkup view countries ini melibatkan pemilihan secara sengaja untuk beberapa negara supaya dilakukan perbandingan. Nah, pemilihan ini melibatkan biasanya lebih dari 20 negara, di mana perbedaan antara perbandingan beberapa negara dan banyak negara masih tetap blur hingga taraf tertentu. Ciri khas metode perbandingan ini adalah pemilihan negara secara sengaja dari dunia kasus yang mungkin terjadi. Pemilihan kasus tanpa adanya aturan penyidikan dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak aman. Studi yang menggunakan metode ini lebih intensif dan tidak ekstensif karena mencakup nuansa khusus untuk setiap negara. Hasil politik yang ditampilkan dalam jenis perbandingan ini sering dianggap konfiguratif, yaitu produk dari beberapa faktor penyebab yang bekerja bersama-sama. Jenis perbandingan ini dengan demikian juga disebut sebagai berorientasi kasus. Karena negara seringkali menjadi unit analisis dan fokusnya terarah kepada perbedaan dan persamaan antar negara daripada hubungan analitis antar negara. Ada dua jenis desain penelitian utama yang termasuk dalam metode perbandingan ini. Beberapa studi yang membandingkan hasil yang berbeda dari negara yang serupa itu disebut sebagai Most Similar System Design atau MSSD. Sedangkan penstudi yang melakukan perbandingan yang sama dari negara yang berbeda itu disebut sebagai Most Different System Design atau MDSD. Dalam kedua desain penelitian ini, perbandingan antara persamaan dan perbedaan dimaksudkan untuk mengungkap kesamaan di setiap negara yang menjelaskan hasil politik yang diamati. Metode comparative many countries membahas salah satu bentuk perbandingan di mana fokusnya adalah banyak negara yang dibandingkan secara bersamaan dalam upaya untuk sampai pada satu generalisasi empiris tentang topik tertentu dalam politik komparatif. Perbandingan negara didasarkan pada gagasan bahwa semua negara dapat dilihat sebagai unit atau tempat informasi tertentu dapat dikumpulkan dan dibandingkan untuk komparasi many countries. Negara yang dibandingkan terbilang cukup banyak karena negara di dunia sekarang terdiri dari 194 negara. Negara memiliki perbedaan fitur yang bervariasi antara satu sama lain, dikenal sebagai variasi antar unit. Contohnya adalah bila kita membandingkan tingkat demokrasi atau tingkat PDB per kapita di banyak negara pada satu titik waktu adalah contoh variasi antar unit. Lalu selanjutnya ada variasi dari waktu ke waktu atau di seluruh unit subnasional dikenal sebagai variasi dalam unit. Contohnya dalam membandingkan variabel dari waktu ke waktu di satu negara atau antar subnasional. Unit seperti negara bagian dalam sistem federal adalah contoh variasi dalam unit. Selain itu, beberapa variabel cenderung menunjukkan perubahan yang cukup banyak dari waktu ke waktu, sementara yang lain tidak. Misalnya tingkat inflasi suatu negara, protes sosial atau konflik sipil mungkin bervariasi cukup banyak dalam periode waktu yang singkat. Sementara desain kelembagaan dasarnya mungkin tidak berbeda sama sekali. Memang, negara-negara Eropa memiliki bentuk pemerintahan parlementer dan kecil kemungkinan mereka akan tiba-tiba beralih ke bentuk presidensial. Cara paling efektif untuk membandingkan negara dalam jumlah yang banyak adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perbandingan politik menggunakan metode yang beruang lingkup single country atau satu negara. Menurut Todd Lehman dalam bukunya yang berjudul Issues and Methods in Comparative Politics, single country merupakan salah satu ruang lingkup dari metode teori perbandingan politik. Meskipun single atau dalam artian hanya satu negara, namun metode ini masih dapat dianggap sebagai komparatif jika dapat diterapkan ke negara lain dan berusaha membuat kesimpulan yang lebih besar atau melampaui negara asli yang diteliti. Namun pada dasarnya metode dengan ruang lingkup single country terbilang kurang aman apabila dibandingkan dengan teori yang lain seperti few country dan many country. Meskipun demikian, penelitian single country bermanfaat untuk memeriksa berbagai macam masalah komparatif dalam dunia perpolitikan. Single country dapat memberikan deskripsi kontekstual, mengembangkan klasifikasi baru, menghasilkan hipotesis, mengkonfirmasi dan melemahkan teori, dan menjelaskan keberadaan negara yang menyimpang diidentifikasikan melalui perbandingan antar lintas negara. Metode perbandingan merupakan metodologi dalam ilmu politik yang sering digunakan dalam kajian politik.
politik, sistem institusi atau proses. Ini dapat dilakukan dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Lebih lanjut, metode perbandingan didasarkan pada bukti empiris yang dikumpulkan dari rekaman dan klasifikasi politik kehidupan nyata fenomena, di mana oleh studi politik lain mengembangkan kebijakan melalui wacana ideologis dan atau teoritis. Komparatif penelitian bertujuan untuk mengembangkan pemahaman politik yang lebih besar melalui metodologi yang dibatasi secara ilmiah. Sering disebut sebagai salah satu dari 3 subbidang terbesar ilmu politik. Ini adalah bidang studi yang disebut sebagai pencapaian intelektual terbesar oleh Edward A. Freeman. Dengan menggunakan metode perbandingan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah politik, seperti hubungan antara kapitalisme dan demokratisasi atau persatuan antara federal dan negara, kesatuan dan partisipasi elektoral. Metode perbandingan dapat digunakan baik di satu negara atau kasus atau sekelompok negara. Untuk mempelajari satu negara untuk dipertimbang komparatif, penting bahwa temuan penelitian dirujuk ke negara yang lebih besar, kerangka kerja yang terlibat dalam perbandingan sistematis dari fenomena analog. Setelah menerapkan metodologi komparatif dalam pengumpulan atau pengumpulan data, hipotesis yang diterapkan kemudian dapat diuji dalam studi analitik yang melibatkan banyak kasus. Di dalam metode perbandingan terdapat 2 pembeda, yaitu metode perbandingan kualitatif dan metode perbandingan kuantitatif. Data kuantitatif dapat berupa data agregat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti tingkat pertumbuhan, pendapatan, pengeluaran, tingkat kejahatan, atau jumlah hektar lahan yang dikhususkan untuk agraria. Data kuantitatif juga bisa bersifat individual, seperti yang ditemukan dalam berbagai survei, riset pasar, dan jajak pendapat publik. Metode kuantitatif didasarkan pada distribusi yang diperlihatkan data ini, dan hubungan yang dapat dibangun antara variabel numerik dengan yang menggunakan metode statistik sederhana dan lanjutan. Halo, saya Nema Anis Putria. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perbandingan kualitatif. Kalau biasanya, metode kuantitatif berusaha menunjukkan perbedaan jumlah antara objek analisis tertentu, maka metode kualitatif berusaha menunjukkan perbedaan jenis. Metode kualitatif berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami atribut, karakteristik, dan sifat objek penyelidikan, dan sifat metode memerlukan fokus pada sejumlah kecil keadaan. Dalam politik komparatif ada 3 jenis metode kualitatif. Yang pertama, perbandingan makrohistoris. Yang kedua, wawancara mendalam dan observasi. Yang ketiga, apa yang disebut berbagai macam interpretasi, hermeneutika, dan deskripsi tebal. Perbedaan kualitatif yang dibuat antara kategori dalam skema klasifikasi komparatif harus mendahului proses kuantifikasi, dan yang jelas bahwasannya bidang politik komparatif dipenuhi dengan studi-studi yang menggunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.